dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu nggak boleh, haram hukumnya. Perkawinan ini jangan dibikin main-main, betul nggak? Sebab nanti yang menjadi masalah adalah bagaimana kita membangun adaptasi. Dalam bahasa Arabnya namanya sakinah. Itu. Jadi Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Litaskunu itu fa'ilnya wawu, fa'ilnya mudzakkar, jamak mudzakkar, litaskunu. Jadi yang berkewajiban membangun sakinah atau adaptasi adalah kita. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani, maksudnya perempuan non-muslim? Apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asiyah, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama, itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ya. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu Akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu nggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu tiga, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya, kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati, bahasa Qurannya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal, atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari, lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini, gitu kan? Sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asiyah kan? Asiyah dengan Fir'aun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asiyahnya beriman, Fir'aunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim, itu tidak seiman. Dosa hukumnya.
Dan bahkan maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar. Nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau, nggak akan enak tuh. Nggak akan enak ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ya, ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya, itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun Awwalu Dhuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah. Alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan Ahlus Sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha, artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul, kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa, Portugal yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Ya, dia masuk ke wilayah timur membawa 3 misi, gold, glory, and gospel. Ya, gold dia mencari rempah-rempah, ya, emas dulu disebut dengan emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi, ya, nanti dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari. Dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi, tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Pariangan ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar, berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, ya, I want a cup of Java, itu minta kopi. Blender kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian kemudian diambil dari Pagar Alam yang Palembang ke sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya Robusta, daerah-daerah sana diambil dari sana, ya. Itu saya baca. Jadi di kakak kami waktu ke Leiden itu teliti tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu.
Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi, penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya. Dia datang kemudian dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya, igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu. Igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid, 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Jadi ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo ke gereja. Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo menjadi Minggu sampai hari ini. Tidak pakai o. Nah, itu disingkat jadi Minggu. Minggu itu nggak ada Pak, Bu, nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli, bukan. Ya, dulu Ahad, semua mengatakan Ahad. Ya, Santo Domingo disingkat jadi Minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola, itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman, ta'alina wazzi'. Abdurrahman sini oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Ali dia di. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mengatakan mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis, ininya habis, dibawa ke tempat ibadah agama lain. Kan selawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau situasi seperti itu. Ya, itu nggak tepat ya, itu tidak tepat. Jadi maksud saya, tolong jangan sekali-kali dikiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda, itu salah. Ya, al-qiyas ma'al fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tempat itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikiaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim, dikiaskan dengan kisah Nabi Nuh atau kisah dengan Asyah dengan Fir'aun, itu kias yang berbeda, dua hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan pada permainan seperti ini, permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika perbandingan yang fatal akibatnya, salah premisnya, keliru kesimpulannya. Ya, coba pilih mana dalam konteks pemilihan, orang Islam, pemimpin muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur, pilih mana? Kan? Pelan-pelan. Itu nggak ada jawabannya. Karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur, fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor, bandingkan juga dengan non-muslim yang koruptor. Ya, harus sama. Coba ibu deh, ya, atau bapak, coba bandingkan, pilih mana, terasi Subang atau apel Malang, mana yang enak? Gak nyambung, terasi dengan terasi, apel dengan apel, itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran diacak tuh, lebih baik non-muslim yang gak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek mana yang baik, kok itu penyesatan logika, itu salahnya fatal di situ. Ya. Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non-muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, cari yang baik ya. Cari yang baik. Mau minta saran dari Buya, maaf, mengenai masalah pribadi Buya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Uun Kurniasih. Ada teman saya yang gadis dan bujang, Buya. Iya. Yang bujangnya itu beragama Islam, dan yang gadisnya itu non Muslim. Ketika sang bujang itu meminta izin kepada orang tua si gadis
untuk menikahinya dalam memeluk agama keyakinan di Islam. Ternyata orang tua si gadis itu tidak menyetujuinya. Bagaimana saran dan solusi yang terbaiknya, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya, perkawinan ini jangan dibikin main-main, betul enggak? Sebab nanti yang menjadi masalah adalah bagaimana kita membangun adaptasi. Dalam bahasa Arabnya namanya sakinah. Itu. Jadi Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Litaskunu itu fa'ilnya wawu, fa'ilnya mudzakkar, jamak mudzakkar, litaskunu. Jadi yang berkewajiban membangun sakinah atau adaptasi adalah kita. Tugas kita pengantinlah yang berkewajiban membangun adaptasi. Nanti kalau sudah berhasil sakinah dibangun, adaptasi selesai, baru Allah berjanji akan memberi kita dengan mawaddah dan rahmah. Jadi bukan tiga-tiganya oleh Allah dikasih semua. Litaskunu itu pelakunya adalah kita. Adapun mawaddah rahmah itu Allah yang melakukan. Jadi supaya kita ambil peran serta dalam membangun sakinah. Kalau sakinah tidak terbangun, jangan berharap mawaddah akan diberi, apalagi rahmahnya. Nah, adaptasi itu apakah adaptasi morfologis, adaptasi fisiologis, adaptasi neurologis, adaptasi sosiologis, adaptasi agamis, adaptasi kulturalis dan sebagainya, itu banyak ragam adaptasi. Ini tidak mudah. Nah, artinya bahwa kita adaptasi ini juga tidak seluruhnya kita yang melakukan. Ada adaptasi anugerah Allah tidak melibatkan kita, seperti adaptasi neurologis. Kita kalau masuk WC yang baunya pesing, jangan marah lalu keluar lagi, duduk saja 5 menit juga hilang pesingnya. Itu adaptasi neurologis, itu kita sudah nggak usah kerja, pemberian dari Allah. Ada lagi adaptasi morfologis. Kucing yang di sini kita lihat seperti itu, kita ternak di Moskow, nanti lama-lama bulunya menjadi lebat. Burung yang makannya ikan, lama-lama paruhnya panjang, tidak bisa dihindari. Itu namanya adaptasi morfologis. Itu kita tidak dilibatkan, betul. Ada lagi adaptasi fisiologis. Kalau Anda sering sakit, sering mengkonsumsi antibiotik, lama-lama antibiotik itu akan beradaptasi, kuman-kumannya beradaptasi dengan antibiotik, nggak mempan lagi, sudah bersahabat. Akhirnya oleh dokter ditambah lagi obat kedua, obat ketiga, lama-lama setrowok. Adaptasi fisiologis, orang beriman yang tinggalnya di pinggir sampah, makan bekas-bekas sisa orang, bangkai-bangkai dimasak, sakit perut enggak? Karena sudah beradaptasi. Itu Allah yang ngatur, bukan kita. Tugas kita adalah adaptasi sosiologis. Orang Inggris kawin sama orang Sleman, Bulak. Ini tidak bisa tidak orang Inggris kudu bisa ngomong kirik cemera. Betul enggak? Kalau tidak ya pelangap-pelongo kayak celengan bodol. Adaptasi bahasa berapa tahun tergantung kecerdasan.
bisa 4 tahun, bisa 5 tahun baru bisa berkomunikasi. Tidak bisa dihindari, dan masing-masing harus ada keinginan untuk beradaptasi. Kalau nggak niat, ya tidak akan bisa bahasa Dermayu. Kalau dia merasa bahwa bahasa Inggris lebih hebat dari bahasa Dermayu. Adaptasi apa? Selera. Bisa orang Indramayu yang tidak suka masakan manis karena istrinya orang Sarang suka manis, lama-lama doyan manis kok. Betul nggak? Adaptasi sosiologis. Suaminya jadi kiai, istrinya pakai hot pen, nguyune bari ngatet pisan. Dinasehati, suamimu itu kiai, masa begitu? Apa jawabnya? Biarin aja, yang jadi kiai kan suami saja, saya kan bukan kiai. Gagal. Betul nggak? Selera, bahasa, iklim, cuaca dengan mudah kita atasi. Yang paling sulit beradaptasi agama. Makanya sebaiknya satu agama sajalah. Terima kasih.